saya Ikhlil Agil Ma'rifah dengan NIM 215231-273 dari kelas Perbankan Syariah 2G, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Nah, di sini saya akan menceritakan mengenai Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Selamat menyaksikan. Nah, peristiwa Giyanti merupakan salah satu peristiwa besar yang pernah terjadi di masa silam. Dan Perjanjian Giyanti merupakan kesepakatan kolektif antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang Hindia Belanda, yaitu VOC, pada 13 Februari 1755. Nah, nama Perjanjian Giyanti ini diambil dari tempat penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti, dan sekarang tempat tersebut dikenal sebagai Dukuh Kerten, Janti Harjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini dibuat dalam rangka untuk meredam konflik yang sudah terjadi secara berlarut-larut. Setelah perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, konflik dari Geger Pecinan masih tetap ada. Nah, masa itu ketika Pangeran Mangkubumi membantu Pakubuwana III dalam meredam konflik Geger Pecinan, mendapatkan hadiah yaitu sebidang tanah dari Pakubuwana II, yang akhirnya menimbulkan kecemburuan atau ketidakadilan dari salah seorang pangeran dan melaporkannya kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Lantas, Gubernur Jenderal tersebut mengeluarkan keputusan agar tanah tersebut jadi dimiliki oleh Pangeran Mangkubumi. Dan setelah itu pecahlah Perang Mangkubumen yang menewaskan puluhan ribu prajurit. Perlawanan ini mendorong Gubernur Jawa Utara yaitu Nicholas Harting untuk mengambil sikap, dan secara tertutup Jenderal VOC tersebut membuat kesepakatan atau perundingan bersama Pangeran Mangkubumi. Nicholas Harting sepakat bahwa Pangeran Mangkubumi juga akan menjadi penguasa di tanah Jawa. Nah, pada 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi telah terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya, lalu Pakubuwana III menyetujui perundingan tersebut. Kesepakatan inilah yang menjadikan atau yang melahirkan perjanjian besar, yaitu Perjanjian Giyanti, yang penandatanganan perjanjian ini adalah akar terpecahnya Pulau Jawa menjadi dua bagian, yaitu atau disebut juga dengan Palihan Nagari. Dan ini menjadi awal mula bagi Pangeran Mangkubumi naik tahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 atau pertama. Selanjutnya yaitu proses pembagian wilayah dan aset-aset penting lainnya seperti bahasa, melalui proses yang cukup panjang dan berjalan dengan seiringnya waktu. Pada Perjanjian Giyanti tidak menuju pada proses pembagian wilayah yang akhirnya menimbulkan rentetan peristiwa. Setelah Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Mangkubumi terus melakukan pemberontakan. Raden Mas Said atau Pangeran Mangkubumi menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dan pada Oktober 75, akhirnya Pangeran Sambernyawa dapat mengalahkan VOC. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahinya dengan perjanjian atau penandatanganan Perjanjian Salatiga. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan kekuasaan wilayah yang disebut dengan Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelana Jayamisesa Senopati ing Alagaraga Mataram ing Nagari Surakarta Hadiningrat. Nah, setelah itu pada 1813 Kesultanan Yogyakarta terbelah dan melahirkan Pakualaman. Dengan demikian, Pulau Jawa dengan 4 wilayah pemerintahan yang masing-masing mempunyai ciri khas dan politik secara sendiri-sendiri. Di masa Republik Indonesia ini, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara tumbuh dan menjadi cagar budaya, sedangkan
wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Nah, itu tadi teman-teman sedikit cerita mengenai Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa sebagai tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau tingkah laku, dan semoga cerita tadi dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih teman-teman. Sekian dari aku, Iqlal Ma'rifah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.